Oke, jadi di video kedua kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan function pada SQL. Dan untuk di video kali ini saya akan memberikan dua contoh function biasa dan dua contoh function dengan looping, serta dua contoh function dengan perkondisian. Nah, untuk database yang saya pakai itu masih dengan database yang ada di video 1, yaitu kita memakai database marketplace DB dengan kita use dulu. Oke, jadi coba kita show tables dulu. Ada 4 tabel, masih sama seperti video 1 dengan data-data seperti berikut. Yang terakhir itu detail transaksi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi pertama yang akan saya buat itu adalah function biasa, dimana saya di sini akan membuat function yang bisa menghitung total belanja atau total transaksinya dari seorang pengguna berdasarkan user ID-nya. Oke, jadi di sini saya akan menuliskan sintaksnya terlebih dahulu, baru saya akan memberikan penjelasan mengenai sintaks yang saya buat. Untuk membuat function, sintaks yang kita gunakan adalah create function disertai dengan nama fungsinya, lalu dilanjutkan dengan parameternya. Oke, query sudah oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang query-nya. Seperti biasa, delimiter itu merupakan indikator awal dan akhir sebuah function. Jadi kayak biar MySQL itu tahu batas akhir fungsi. Begitu. Delimiter yang saya pakai adalah di sini $. Lalu create function ini untuk membuat fungsi dalam MySQL dengan nama total belanja user yang menerima input P user ID yang bertipe data integer. Jadi di sini fungsi akan mengembalikan hasil berupa angka desimal. Lalu selanjutnya ada deterministic, artinya hasilnya akan selalu sama jika inputnya sama. Untuk bikin select equals ini itu untuk mengambil select ini untuk mengambil jumlah total dari semua transaksi berdasarkan user ID-nya. Sedangkan koalase ini tuh merupakan digunakan agar hasilnya 0 jika tidak ada transaksi. Begitu. Lalu di sini kita mengembalikan variabel hasilnya, yaitu mengembalikan nilai total belanjanya, lalu
lalu and, lalu delimiter. Di sini ada delimiter penutupnya. Oke, fungsinya sudah berhasil dibuat. Sekarang coba saja kita coba fungsinya. Itu select total belanja user as total belanja. Jadi ini untuk select ini tuh memanggil fungsi untuk user dengan di sini user dengan ID 1 yang dan menampilkan hasilnya dengan alias total belanja. Ini kita enter. Harusnya sebelum kita select itu delimiter lagi dulu. Oke, baru kita select total belanja user as total belanja. OS-nya double. Oke, jadi untuk user 1 itu berarti dia total belanjanya itu ada 67.950.000. Kita bisa lihat dari transaksi. Untuk user 1 itu dia punya dua transaksi dengan transaksi ini. Coba kita buka kalkulator. Nah, jadi transaksi 1 itu kan segini, lalu ditambah dengan yang transaksi kedua. Kalau ditambah berarti benar dia, hasilnya sudah benar sesuai dengan data dari tabel transaksi 67.950.000. Jadi untuk function 1 itu pada intinya itu berguna untuk menghitung berapa total uang yang sudah dibelanjakan oleh seorang user. Begitu. Outputnya ini bisa langsung dipakai di select. Biasanya kalau output ini tuh bisa kita langsung praktekkan aja di select. Jadi ketika kita select seperti ini, select total belanja user 1 itu dia bakal langsung mengembalikan total belanja yang user 1 lakukan gitu. Oke, itu untuk function pertama. Sekarang saya akan mencoba function kedua. Function kedua ini jadi saya di function kedua ini saya akan membuat fungsi yang memberikan status stok barang berdasarkan jumlah stoknya. Oke, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu query-nya. Pertama-tama seperti biasa delimiter $. Terus kita buat fungsinya dengan nama stok status saja, yang menerima input di stok integer. Lalu kita kembalikan varchar 20, lalu deterministik. Lalu kita bikin untuk perkondisiannya di sini. Oke, jadi di sini coba kita bikin if stok lebih dari 10 dan
dia bakalan nge-return mengembalikan nilai aman gitu. Terus else if pstock lebih dari 0, then dia akan nge-return nilai hampir habis. Else jika ada kondisi selain dari yang if pstock lebih dari 10, jika stok lebih dari 10 ataupun jika stok lebih dari 0, else maka dia itu bakalan nge-return habis. Terus kita add if dan kita add delimiternya. Ada error. Deterministic bikin apa ya salahnya? If pstock return aman. Oh, ini return vouchernya lupa, harusnya pakai returns bukan return doang. Jadi create function stock status, stock integer returns voucher 20 deterministic begin if stok lebih dari 10, then return aman. Else if stok lebih dari 0, then return hampir habis. Else return habis. And if lalu n delimiternya. Oke, very oke. Sekarang kita coba untuk functionnya. Delimiter dulu. Delimiter dulu. Lalu kita coba select name stock, lalu fungsinya stock status stock s status stock from tabel barang. Oke, jadi di sini tadi kan untuk kondisinya jika stoknya lebih dari 10 berarti dia akan aman. Kalau misalkan dia lebih dari 0 berarti hampir habis, dan jika ada kondisi lainnya berarti dia habis. Nah, untuk ini kan udah benar,
stoknya 10, yang dimana itu kan nggak lebih dari 10, makanya dia di sini hampir habis. Begitu juga dengan yang ini, dan yang 12 ini kan lebih dari 10, maka dia aman. Tuh. Oke, itu untuk function biasanya. Sekarang saya akan mencoba membuat function untuk looping. Jadi function looping pertama yang akan saya buat itu adalah function untuk menghitung jumlah barang yang stoknya lebih dari nilai yang mau ditentukan gitu. Jadi di sini pertama seperti biasa delimiter dulu. Lalu kita create function dengan nama jumlah barang di atas stok dengan nilai n, lalu integer, dan kita nge-return integer. Lalu deterministic, then declare total integer default, dengan defaultnya itu 0. Lalu kita deklarasikan nilai i, variabel i dengan tipe data integer dengan defaultnya 1. Lalu declare lagi variabel max id dengan tipe data integer. Lalu variabel stock dengan tipe data integer juga. Oke, selanjutnya kita lakukan select dulu. Select max id into max id from barang. While i kurang dari sama dengan max id do select stock into v stock from barang where id sama dengan 1. If stock lebih dari n, if stock lebih dari n, then set total sama dengan total plus 1. Dan if, lalu kita set iterasinya, lalu while, lalu return total, lalu kita end delimiternya, query udah oke. Nah, jadi untuk penjelasan query-nya di sini kan ini deklarasi variabel kayak biasa, declare ini untuk deklarasi variabel. Lalu di sini kita select, jadi kita ambil ID terbesar dari tabel barangnya. Lalu percondition while selama, jadi dia selama nilai i itu lebih kecil sama dengan dari max id-nya, dia akan melakukan ini. Jadi dia akan select data stock dari tabel barang dengan id-nya itu 1. Lalu dia akan ada kondisi. Lalu dia akan ada kondisi jika stoknya lebih dari nilai n, maka dia akan ngeset totalnya tuh sama dengan total ditambah dengan 1. Lalu ini set i sama dengan i plus 1 ini untuk ngeset iterasinya. Jadi biar dia bertambah terus. Begitu. Oke. Sekarang kita tinggal coba aja fungsinya sama delimiter dulu. Terus kita coba select jumlah barang di atas stok 20. Jadi ini kita akan coba mencari yang stoknya lebih dari 20 gitu.
bisa dilihat nggak ada yang stoknya lebih dari 20, karena di sini semuanya cuman stoknya tuh 10, 10 dan 12. Jadi nggak ada yang lebih dari 20. Kalau kita coba select jumlah barang yang di atas stok 10, pasti ada. Tuh. Oh ya 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 ya. Kalau misalkan ya ya ya. Jadi dia akan mengembalikan berapa banyak barang yang stoknya lebih dari yang ditentukan kan. Jadi kalau yang ini kan lebih dari 5, itu 3. 3 berarti dia benar, karena tiga-tiganya dia stoknya lebih dari 5 gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk while-nya itu dia akan nge-select dulu dari ID terbesarnya, terus dia nge-while, yaitu dia ambil dulu stoknya, stok dari barang, dia ambil dulu stok dari barang, terus dia jika stoknya lebih dari nilai N, jadi dia tambahkan 1 ke total gitu. Ulangi, dia mengulangi terus sampai semua ID itu terperiksa gitu. Oh, tadi ada yang error karena di sini nulisnya ID sama dengan 1. Itu kan harusnya ID sama dengan I, makanya tadi ada error. Pantes. Oh iya. Ya, kita coba kalau gitu kita coba ulang aja, kita drop functionnya biar lebih pasti. Coba kita drop biar hasilnya lebih akurat. Kita drop functionnya. Tuh, drop. Kita coba drop function. Drop function if at exists if exists namanya jumlah barang di atas. Oke. Dah, coba kita buat lagi ulang. Coba kita buat lagi ulang itu nama. Kita delimiter dulu. Limiter. Terus create function. Return integer. Deterministic, begin, declare total, declare I, declare most integer, declare stock, select, while, select lagi. Oh, ini harusnya yang salah. Jangan bisa diganti. Jadi kita coba lagi.
delimiter dulu, create function, dan deterministic, begin, declare, terus declare lagi, select, habis itu yang ini while, terus kita select ini harusnya i bukan 1, nah kan dia sesuai sama nilai iterasinya. Terus if then set total sama dengan total plus 1, and if set i sama dengan i plus 1, and while return total and delimiternya. Loh. Oh iya, tadi yang di drop itu jumlah barang di atas, bukan jumlah barang di atas stok. Namanya kan di atas stok tadi. Atas stok. Oh, belum. Iya. Benar. Harusnya kita ya. Drop function di atas stok. Oke. Terusnya sekarang bisa. Harusnya sekarang bisa. Kita coba lagi delimiter. Delimiter dulu, terus create function, return, begin, max and i, while, oke. Oke, query-nya udah oke. Sekarang kita coba lagi stok yang di atas 10. Itu kan harusnya ada 1. Oh, lupa delimiternya. Kita delimiter dulu. Select jumlah barang di atas 10. Oh, di atas stok. Select jumlah barang di atas stok 10. Oke, benar ada 1. Karena tadi itu kan yang cuma di atas 10, yaitu tadi ada barang yang dengan stoknya 12, itu kan cuma 1 aja. Dan dia cuma 1, sisanya tuh 10 dia. Gitu. Makanya cuma 1. Oke, sekarang udah benar untuk function yang tadi. Jadi pada intinya itu, jadi function ini tuh untuk membantu mengecek berapa banyak barang yang masih memiliki stok di atas batas tertentu. Tuh. Oke, selanjutnya itu function kedua untuk perulangan. Jadi di sini saya akan membuat function untuk menghitung total stok seluruh barang yang ada di tabel barang. Jadi seperti biasa, delimiternya dulu. $, terus kita create functionnya dengan nama total stok barang. Terus returns integer, deterministic, begin, terus kita declare variabel total, tipe data integer dengan defaultnya 0,
terus kita declare variabel i dengan tipe data integer yang dimana defaultnya 1, terus declare max id and bertipe data integer, lalu kita declare variabel stock tipe datanya integer, terus kita select max id dari yang terbesar into jadi id dari paling terbesar dari tabel barang itu kita nge-select, terus kita lakukan perulangan while nilai i kurang dari sama dengan max id, kurang dari max id nya dia bakalan melakukan seperti dia akan melakukan select dulu, jadi dia bakalan nge-select stoknya dari tabel barang yang dimana id-nya adalah id sesuai ke i. Oke. Terus dia bakalan nge-set total variabel total tadi dengan nilai total ditambah dengan stok. Terus kita nge-set iterasinya sama dengan i ke 1. Terus kita end while-nya perulangannya, kita return lagi. Kita bakalan nge-return nilai totalnya, lalu kita end di limiternya. Oh, salah nulis pas di declare. Create function delimiternya dulu. Delimiter create function, terus deterministic begin declare i, lalu ini dia yang salah, harusnya max id, terus declare stock integer. Terus select max id into terus while, terus kita select set total i and while-nya return, lalu kita end delimiter. Query udah oke. Sekarang kita coba functionnya limiter, terus kita coba select total stok barang. Benar, hasilnya 32. Tadi kan ada 3 barang dengan stok 10, 10, dan 12. Jadi kalau ditambahkan itu totalnya semuanya adalah 32 yang dimana sudah benar ya. Yang dimana itu semua sudah benar. Jadi pada intinya fungsi yang baru saya buat ini adalah untuk menghitung semua stok barang satu persatu berdasarkan ID gitu. Itu jadi untuk yang perulangan sudah. Sekarang kita ke function yang perkondisian. Jadi untuk function perkondisian yang pertama akan saya buat itu adalah untuk function menentukan status ketersediaan barang berdasarkan nilai stoknya. Jadi seperti biasa kita delimiter dulu. Delimiter. Terus kita create function status barang stok integer. Returns varchar 20 deterministic. Terus kita bikin if jika di sini perkondisiannya jika stok di atas 0, jika stok di atas 0 maka then
kita bakal nge-return available. Oke. Nah, else jika ada kondisi lain selain stok yang di atas 10, maka dia bakalan nge-return out of stock. Jadi stoknya tuh habis. Oke, di sini end if. Lalu kita end delimiternya. Oke, query udah oke. Sekarang kita tinggal coba delimiter ini, terus kita select name, status barang, stock, as status from barang. Jadi kita nge-select nama dan status stok barangnya dengan alias status dari tabel barang. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Laptop Asus available, mouse wireless available, keyboard Macroda available, karena semuanya di atas 0 ininya nilai stoknya tuh. Jadi untuk fungsinya ini sederhana, dia cuman untuk memberi label apakah suatu barang masih tersedia atau sudah habis, itu aja. Oke, itu yang untuk function perkondisian pertama sudah berhasil. Berikutnya untuk yang query terakhir itu saya akan membuat function perkondisian lagi, dan dimana function ini untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan besar kecilnya nilai total belanja. Oke, kita langsung ke query. Pertama-tama seperti biasa delimiter $. Terus kita create functionnya dengan nama kategori transaksi. Input total dengan tipe data desimal. Oke. Terus kita return varchar 20. Deterministic. Begin. Terus kita di sini pakai switch. Kita nyoba pakai switch case. Jadi case yang pertama saat total itu lebih dari sama dengan berapa ya? Misalnya 1 juta. Lebih dari 1 juta, maka dia akan mereturn besar gitu. Jadi kalau total belanjanya lebih dari 1 juta, itu dia bakal nge-return nilai besar gitu. Oke, case yang kedua, jika totalnya itu lebih dari sama dengan 500.000, maka dia bakal nge-return nilai sedang gitu. Nah, terusnya else, jadi jika ada kondisi lainnya yang tidak memenuhi kondisi yang pertama maupun yang kedua, jadi else dia bakalan nge-return nilai kecil. Terus kita end case, lalu kita end delimiternya. Oke, query udah oke. Sekarang kita coba delimiter. Terus kita langsung select ID, total, kategori transaksi, as kategori, from tabel transaksi. Oke, jadi untuk transaksi yang pertama itu totalnya adalah 37.950.000, yang dimana itu kan lebih besar daripada nilai 1 juta, makanya dia returnnya besar. Terus di sini ada transaksi yang cuma 400.000, yang dimana itu kan nggak lebih dari 500.000, makanya dia di sini kecil. Lalu di sini ada 30 juta, yang dimana itu lebih besar daripada 1 juta kan, makanya dia besar begitu. Oke. Jadi pada intinya ini tuh function yang saya buat untuk mengelompokkan transaksi secara otomatis ke dalam kategori berdasarkan jumlah uang yang
sudah dibelanjakan oleh user. Oke, jadi dari dua contoh function biasa dan dua contoh function looping serta dua contoh function perkondisian itu semuanya sudah berhasil dan sudah bisa. Jadi untuk videonya sampai sini saja, akan saya akhiri sampai di sini saja. Untuk mungkin saya tadi ada sedikit error dan mungkin tadi ada penjelasannya mungkin kurang lengkap atau keliru. Untuk itu saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.